Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Widya Official, dengan Widya tentunya. Kali ini kita akan mengupas sejarah tentang asal-usul Watu Sinom. Di belakang saya ada Watu Sinom. Tapi sebelum kita upas selanjutnya, jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Share, komen, like. Kali ini kita akan membahas peninggalan bersejarah Watu Sinom yang ada di Desa Keniten, sebelah sekolah SMP Negeri 2 Kedung Banteng. Berawal dari cerita Raden Kamandaka yang sangat mencintai Dewi Ciptoroso, Putri Adipati Pasirluhur, hingga suatu ketika Raden Kamandaka nekat masuk ke Taman Kaputren. Namun, kehadirannya di Taman Kaputren diketahui oleh prajurit penjaga dan melaporkannya ke sang Adipati. Adipati Pasirluhur sangat murka. Akhirnya, Raden Kamandaka menjadi buronan Kadipaten Pasirluhur dengan julukan Maling Julik Kamandaka. Raden Kamandaka sangat jeli dan melarikan diri itu nggak pernah ketemu gitu, lolos terus kan. Nggak berawal dari lolosnya Kamandaka dari kejaran prajurit Pasirluhur, dia bertemu seorang janda penjual daun yang mempunyai sebutir telur ayam. Kemudian ditetaskan jadilah jago yang diberi nama mercu oleh Kamandaka. Mercu dijadikan ayam aduan. Setiap sabung ayam, Kamandaka selalu menang. Kamandaka sebenarnya putri Prabu Siliwangi yang bernama asli Raden Banyak Cokro. Karena penyamarannya, ia mengganti nama menjadi Kamandaka. Berawal dari penyamarannya itu, waktu itu adiknya dari Pajajaran yang bernama Raden Banyak Ngampar diutus untuk mencari Raden Banyak Cokro. Sampailah Raden Banyak Ngampar di Pasirluhur yang juga menyamar dengan nama Silihwarni. Raden Banyak Ngampar atau Silihwarni mengabdi di Pasirluhur dan diizinkan numpang hidup di sana dengan syarat bisa menangkap maling julik Kamandaka. Tapi belum tahu kalau Kamandaka adalah kakaknya yang sedang dia cari, yaitu Raden Banyak Cokro. Setiap sabung ayam, Kamandaka selalu menang. Sehingga mudah bagi Silihwarni untuk mencari beliau serta menangkap Kamandaka. Suatu ketika Silihwarni bertemu dengan Kamandaka di area sabung ayam. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Silihwarni dengan cara memasang cis atau patrem, sejenis pusaka di kaki ayam. Kemudian ayam itu dilemparkan ke perut Kamandaka dan mengenai perutnya sesuai dengan sasaran awal kan. Menyadari akan ditangkap, Kamandaka pun melarikan diri dan terus berlari dikejar oleh Silihwarni. Dan sampailah di sebuah batu besar. Dari atas batu itu, Kamandaka menantang dengan menyebutkan asal-usul dia. Dia menyebutkan nama aslinya yaitu Raden Banyak Cokro, putra Prabu Siliwangi. Silihwarni tidak percaya karena dia juga putra Prabu Siliwangi. Kamandaka disuruh menyebutkan nama saudara-saudaranya. Kalau kamu benar anak Prabu Siliwangi, coba sebutkan siapa anak-anak Prabu Siliwangi. Kamandaka menyebut 3 saudaranya yang lain. Ada Banyak Ngampar, Banyak Blabur, dan Retno Pamungkas. Silihwarni pun percaya kalau mengatakan dirinya adalah Raden Banyak Ngampar yang diutus untuk mencari Raden Banyak Cokro. Disitulah Banyak Cokro yang tidak lain adalah Kamandaka kan. Pertemuan kadang tua lan anom atau kakak beradik itulah yang akhirnya batu ini diberi nama Watu Sinom. Punakawan Raden Kamandaka yang bernama Rekajaya yang sudah lama mengabdi
sangat terharu atau gadok atine setelah Raden Kamandaka ketemu saudara kandungnya. Berarti tugasnya sebagai abdi dalam sudah selesai. Karena Rekajaya gadok atine atau terharu, akhirnya gerombol di sekitar Watu Sinom sini dinamakan Desa Gadok. Begitulah kisah asal muasal Watu Sinom ini kan. Terus selain itu juga Watu Sinom ini, kalau ada sejarah yang lain menyebutkan bahwa Watu Sinom ini adalah pecahan meteor yang jatuh di Desa Keniten ini atau di Gerombol Gadok ya kan. Terus di sini juga seiring berjalannya waktu, batu ini dulu besar sekali kan. Terus seiring berjalannya waktu, karena bumi semakin terkikis, akhirnya jadi sebesar ini batunya. Nah di sini juga banyak orang yang datang untuk ritual seperti yang saya dudukin ini. Juga ada bekas kemenyan, bakaran kemenyan kan. Terus entahlah mereka berritual ingin menginginkan apa atau apa gitu. Tapi yang jelas di sini banyak yang ritual juga. Terus di samping saya juga, kalau teman-teman mempunyai indera keenam, akan melihat bangsa jin yang sangat besar sekali gitu. Mungkin kalau orang awam bilangnya genduro ya. Genduro kan juga menjadinya banyak banget kan. Ada yang genduro yang mata merah, dan yang kebetulan di sini juga mata merah dan badannya sangat besar sekali. Jadi semua tempat itu pasti ada penunggunya. Ini termasuk di sini penunggunya itu pas di pohon bambu. Dan di sini juga banyak anak-anak kecil. Kalau teman-teman indra keenamnya kuat, bisa melihat di belakang saya itu banyak anak kecil di batu. Jadi bagaimanapun dan apapun itu keadaannya, kita ambil positifnya aja. Ini peninggalan sejarah yang harusnya dilestarikan, tapi mungkin karena belum terjamah oleh pemerintah, jadinya sangat terbengkalai gitu kan. Ini sebenarnya kalau misalnya ada yang pemerintah untuk menjadikan ini tempat wisata, itu sangat-sangat bagus sekali, karena inilah peninggalan sejarah yang luar biasa dengan fenomena cerita-cerita awal mula para leluhur kota Banyumas ini, Raden Kamandaka yang putra dari Prabu Siliwangi itu kan. Jadi banyak banget sejarah-sejarahnya di sini gitu. Jadi ya semoga pemerintah ada berkenan atau melihat ini suatu aset yang perlu dikembangkan. Ya siapa tahu pemerintah ada yang bergerak hatinya untuk membangun Watu Sinom ini menjadi tempat wisata yang bisa menjadi aset negara juga gitu. Dan juga buat agar teman-teman kita atau anak keturunan kita itu lebih menghargai sejarah peninggalan para leluhur. Begitu cerita dari sejarah Watu Sinom, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.